satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Optimis Jatim Bangkit di awal pekan kali ini yang hadir ke hadapan Anda pemirsa. Yang pastikan Anda menyaksikan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, terkait dengan cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Indonesia, utamanya Jawa Timur beberapa waktu belakangan ini, tentu harus kita waspadai. Agar keselamatan dan juga kesehatan tetap terjaga, apa yang harus kita lakukan untuk tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim? Nah, nanti pemirsa kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber terkait dengan tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak tayangan berikut ini, pemirsa. Cuaca panas di sejumlah wilayah di Jawa Timur diperkirakan masih terus berlanjut di bulan Oktober 2023 ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memprediksi kemarau terik di Indonesia pada Oktober ini lantaran jadi puncak dua fenomena iklim El Nino dan Ocean Dipole IOD. Sementara itu, rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda menyatakan bahwa wilayah Surabaya suhu udara 25 hingga 36 derajat Celcius. Cuaca cerah juga terjadi di Sidoarjo dan Gresik dengan suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius. Adanya cuaca panas menyengat ini tentu dibutuhkan kehati-hatian masyarakat, terutama dengan adanya penyakit yang mengintai, di antaranya infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang naik signifikan termasuk di Surabaya. Di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, jumlah pasien bahkan naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Pasien mengeluhkan batuk, pilek, demam, dan diare, juga tipes. Rata-rata disebabkan karena adanya perubahan suhu dan cuaca ekstrim di puncak musim kemarau yang patut kita waspadai bersama. Ya pemirsa, di studio JTV sudah hadir Ibu Dr. Gigi Sulfi Dwi Anggraini MKes. Beliau merupakan Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ibu Dr. Sulfi, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga hadir Ibu Dr. Ardiarini Diasa Fitri, spesialis penyakit dalam. Pemirsa, beliau merupakan dosen Fakultas Unusaya, juga dokter spesialis penyakit dalam RSI Jemur Sari, Surabaya. Dr. Fitri, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih, sama-sama. Baik, dan pemirsa telah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Ahmad Lutfi. Beliau merupakan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Pak Ahmad Lutfi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Lutfi sudah menyempatkan untuk bergabung ya melalui aplikasi Zoom. Dan pemirsa, Anda juga bisa nanti bergabung bersama kami melalui WA interaktif di 081358161388 terkait dengan tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim dalam Optimis Jatim Bangkit. Pak Lutfi, saya ke Bapak dulu nih. Kalau kita berbicara mengenai prediksi BMKG, cuaca panas saat ini seperti apa? Terjadinya sampai kapan, Pak Lutfi? Memang kondisi yang lebih panas yang kita rasakan dalam beberapa hari terakhir ini memang sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi, terutama di saat bulan Oktober. Bahwa pertama yang patut kita pahami dan harus menjadi pemahaman bersama bahwa kondisi di bulan Oktober ini kenapa bisa lebih panas dibandingkan bulan-bulan yang lain, itu pertama adalah karena
secara rutin ada fenomena atau kondisi yang kita sebut dengan pergerakan semu matahari yang dia secara rutin akan bergerak, seakan-akan bergerak dari belahan bumi utara di utara Indonesia, kemudian berada tepat di ekuator atau di Indonesia, kemudian bergerak ke selatan. Nah, di saat bulan September dan Oktober ini, itu posisi matahari itu berada pada kondisi tepat berada di wilayah Indonesia. Sehingga dampak yang kita rasakan adalah jumlah pemanasan yang cukup intens dan juga didukung oleh kondisi kemarau, di mana kemarau adalah kondisi yang hujannya itu sangat kurang sekali, sehingga jumlah tutupan awan pun yang terjadi di beberapa hari terakhir ini juga sangat berkurang atau sangat sedikit atau bisa dikatakan tidak ada. Sehingga kondisi yang kita rasakan adalah kondisi yang jauh lebih panas. Berdasarkan catatan statistik data suhu maksimum atau suhu tertinggi dalam periode bulanan itu memang menunjukkan berdasarkan pantauan di daerah Tuban, kemudian Juanda Sidoarjo, Perak, Surabaya, kemudian Sumeneb di Kalianget, Banyuwangi, Malang juga, itu memang menunjukkan bahwa di bulan Oktober dan di bulan November itu merupakan periode di mana terjadi kondisi-kondisi suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, kapan kondisi ini akan tetap bertahan, masyarakat tentunya harus bertahan, harus menyadari bahwa berdasarkan perakiraan dari BMKG, baik perakiraan yang dalam rentang waktu dasarian atau bulanan atau musiman, pertama awal musim hujan itu diperkirakan baru akan terjadi di wilayah Jawa Timur, itu dominan nanti di periode akhir bulan November hingga Desember. Nah, berarti masih ada rentang waktu periode dari Oktober hingga awal November. Akan tetapi berdasarkan perakiraan periode dasarian atau 10 harian memang mulai akan menunjukkan potensi terjadinya hujan, sebelum periode nanti awal musim hujan itu nanti akan terjadi di saat awal bulan November. Baik, Pak Lutfi, kalau sekarang ini saat cuaca panas ekstrim, yang paling panas di Jawa Timur itu wilayah di kota atau kabupaten mana, Pak Lutfi? Kami setiap hari merilis atau mengupdate terkait kondisi di daerah mana saja yang merupakan kondisi yang paling panas. Kondisi yang paling panas memang ditunjukkan berdasarkan hari ini, laporan terakhir yang kami catat itu kondisi tertinggi itu terjadi di daerah Kediri. Di daerah Kediri itu tercatat hingga 37 derajat Celcius. Kemudian diikuti di daerah Bojonegoro dan Nganjuk yang mencapai 36 derajat Celcius. Oke. Demikian Mbak Mustika. Iya. Baik, Pak Lutfi, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Optimis Jatim Bangkit akan kembali hadir ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Ya pemirsa, kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit, tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim. Baik, ini saya ke Dokter Sulfi terlebih dahulu. Dokter, bagaimana kemudian kita harus menyikapi terkait dengan adanya cuaca panas ekstrim saat ini, sementara kita harus tetap berkegiatan, beraktivitas bekerja, dan tidak menurunkan produktivitas kita? Ya, jadi dengan adanya cuaca ekstrim seperti ini, memang kalau kita tuntutannya di luar gedung gitu ya, ya paling enggak kalau dari sisi jam gitu ya, waktu terik-teriknya kita upayakan di tempat yang teduh gitu ya. Tapi kalau misalnya memang enggak bisa, ya kita upayakan pakai pelindung ya. Satu yang misalnya pakai topi gitu ya, atau pakai payung gitu. Kemudian kalau bisa pakai sunblock gitu. Dan tetap minum ya. Minum itu minimal kalau kita lihat
selama ini kan kalau normatifnya itu kan minimal 8 gelas per hari gitu ya, atau 2 liter. Tapi kalau cuaca ekstrim ini ya harus asupannya lebih banyak gitu ya, supaya nggak dehidrasi gitu. Karena sangat panas banget gitu ya, jadi nggak lemes gitu ya. Jadi harapannya kemudian kalau bisa pakai baju panjang yang melindungi, kemudian menyerap keringat seperti itu. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan tetap berjalan, tapi kita juga tetap nyaman. Baik, jadi mungkin itu tadi yang termasuk satu yang harus digarisbawahi adalah ketika kita mengkonsumsi air mineral begitu ya, itu harus lebih dibandingkan dengan ketika tidak biasa cuaca begitu panas. ya. Oke, Ya. baik. Nah, Dokter Fitri, seperti apa kemudian di RSI Jemur Sari begitu yang ditangani, keluhan atau penyakitnya apa yang memang signifikan melonjak saat ini? Baik, terima kasih. Jadi memang mungkin sekitar sebulan ini ya, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke kami, tidak saja dirawat jalan, tetapi juga dirawat inap. Mulai dari ISPA, pneumonia, kemudian ada juga yang penyakit tifoid dan demam berdarah serta diare. Memang yang paling banyak sekali yang kita lihat memang pneumonia ya, terutama untuk yang dirawat inap ya. Pasien-pasien usia lanjut itu merupakan pasien kami di penyakit dalam, sehingga banyak sekali perempuan ataupun laki yang berusia lanjut ini masuk dengan keluhan sesak nafas atau batuk. Setelah kami lakukan pemeriksaan radiologi, ternyata memang di dalam hasilnya kami dapatkan adanya suatu flek ya, yaitu suatu tanda bahwa pasien tersebut menderita pneumonia. Baik. Kemudian adanya cuaca panas ekstrim ini, dokter, kaitannya dengan penyakit utamanya penyakit dalam, itu seperti apa yang kemudian kita harus ketahui dan juga waspadai? Ya, tentunya yang kita waspadai terutama untuk pasien yang usia tua. Mungkin kalau usia muda, infeksi saluran nafas hanya terbatas di bagian atas saja. Tapi kalau untuk pasien usia tua ataupun pasien-pasien dengan diabetes atau pasien yang dengan penyakit kronis, ini memang harus lebih berhati-hati karena yang awalnya hanya flu, batuk ya, hanya infeksi saluran nafas atas, ini sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam paru-paru. Itulah yang kita sebut sebagai pneumonia. Tentunya pneumonia ini bukan suatu penyakit ringan karena tentunya bisa mengakibatkan pasien itu membutuhkan bantuan nafas yang berlebih ya, mungkin seperti oksigen, kemudian bisa sampai juga pada tahap yang sampai ventilator dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk pasien-pasien dengan usia tua, dengan penyakit kronis ini harus segera mendapatkan terapi yang adekuat agar penyakit ISPA ini tidak berlanjut hingga menjadi pneumonia. Baik, kalau kita bicara mengenai jumlah pasien, di kisaran berapa ini, Dokter Fitri? Kalau berkisaran ya mungkin dalam sehari ini bisa mungkin sekitar 3-4 bisa ya. Itu yang hanya, ini kan karena kami kan di rumah sakit RSI banyak ya dokternya. Tetapi untuk yang khusus untuk saya kebetulan ya mungkin sekitar 3. Yang awalnya hanya dengan mungkin mual muntah ya, hanya dengan batuk pilek, ternyata setelah kita foto, kita dengarkan paru-parunya, ternyata memang terdeteksi adanya suatu pneumonia seperti itu. Oke, baik. Nah, Dokter Sufi, dari apa yang kemudian sudah kita dengarkan begitu dari paparan dari Dokter Fitri, hal-hal apa kemudian yang harus diperhatikan oleh masyarakat begitu ya, terkait dengan mungkin penyakit-penyakit yang muncul saat cuaca panas ekstrim ini, Dokter Sufi? Ya. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Fitri ada beberapa penyakit memang ya. Jadi kita antisipasi menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang ada di Jawa Timur, karena kalau kita lihat trennya memang sakit ISPA ini baik pneumonia maupun batuk biasa itu juga relatif meningkat ya. Jadi trennya kalau melihat dengan situasinya seperti ini, apalagi cuaca panas, kemudian kering, kemudian polusi juga ya. Jadi trennya meningkat. Maka himbauan kami kepada masyarakat bahwa yang pertama, kalau misalnya memang tidak ada keperluan untuk aktivitas di luar, ya lebih baik di dalam. Tapi kalau tadi akhirnya karena tuntutan kita harus tetap beraktivitas, maka lakukan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama tentunya jaga pola hidup sehat ya. Asupan gizi harus tetap diperhatikan tadi ya, gizi seimbang, nutrisi masuk, kemudian minum yang tadi saya sampaikan minimal 8 gelas per hari atau 2 liter, kita harus tambah gitu ya. Kemudian kita kalau keluar rumah juga harus ada pelindung gitu ya, bisa pakai pelembab, sunblock ataupun topi, payung, kacamata gitu ya. Kemudian baju ya relatif panjang yang menyerap keringat dan lain sebagainya. Dan itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan supaya masyarakat paham betul, karena situasi saat ini memang
cuacanya benar-benar ekstrim. Gitu. Jadi kita juga harus menerapkan perlindungan ekstra seperti itu ya Iya. tentunya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Optimis Jatim Bangkit akan kembali hadir ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Optimis Jatim Bangkit terkait dengan tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim. Nah, Anda bisa berpartisipasi pemirsa atau bergabung dalam WA interaktif di 081358161388 081358161388. Baik, kembali saya bertanya kepada Pak Lutfi. Halo Pak Lutfi. Halo, Bu, Ya, Mbak Pak Lutfi. Tika. Ya, Pak Lutfi, begini, apakah memang benar bahwa Oktober ini merupakan puncak dua fenomena iklim, yaitu El Nino dan juga Indian Ocean Dipole itu, Pak? Menjadi pemahaman bersama bahwa saat ini ada dua fenomena atau kejadian anomali yang tadi disebutkan di awal di prolognya tadi, bahwa satu itu adalah kondisi di lautan di sebelah timur Indonesia, jauh di sana. Dampaknya, kejadiannya, fenomenanya kita istilahkan dengan El Nino. Kemudian ada lagi satu di lautan di sisi baratnya Indonesia sana yang kita kenal istilahnya dengan dipole mode. Nah, dua kejadian ini itu tidak serta-merta langsung menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara. Jadi dua hal ini dampak nyatanya itu adalah berupa pengurangan curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia. Dan dampaknya seperti sekarang ini yang terjadi, sehingga akibat adanya dua fenomena tersebut, sehingga dampak utamanya itu adalah berkurangnya jumlah awan. Berkurangnya jumlah awan dalam periode bulan Oktober dan November, sehingga awal musimnya jauh lebih lambat atau mundur dari biasanya. Nah, dua fenomena ini atau dua anomali kejadian ini memang diperkirakan masih terus berlangsung hingga nyebrang tahun 2024. Nah, terkait puncaknya atau potensinya otomatis akan terus kita pantau. Bisa jadi tidak hanya terjadi di Oktober ini puncaknya, tapi bisa jadi bergeser nanti di bulan misalkan November atau Desember, karena terkait dampaknya tadi. Dampak pertamanya memang berkurang curah hujannya, tapi dampak lanjutannya, kekeringannya bisa jauh lebih hebat dari biasanya, yang juga bisa berdampak lanjutannya misalkan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, terkait sektor kesehatan memang kondisi panas yang jauh lebih panas yang dirasakan ini memang kalau secara suhu itu akan berbeda-beda tiap daerah. Tapi terkait dampak panas yang dirasakan itu semuanya juga merasakan, otomatis juga akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Oke, dan ini berarti kita juga akan mengalami paceklik panjang ya, Pak Lutfi? Kalau paceklik itu jauh ya, kita pinggirkan dulu karena tentunya peran dari pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun hingga provinsi, baik bupati, wali kota maupun gubernur tentunya sudah berhitung jauh-jauh hari sebelumnya, karena peringatan dini yang kita sampaikan bahwa kondisi El Nino dan dipole mode ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan hingga 6 bulan sebelumnya sudah kami sampaikan agar bersiap supaya apa? Mengantisipasi dampak lanjutan yang bisa berdampak merugikan ke masyarakat yang luas. Baik Pak Lutfi, kalau dampak dari atau apa yang menyebabkan El Nino terjadi itu apa Pak? Apakah termasuk karena berkurangnya hutan atau seperti apa? Bukan, jadi El Nino ini adalah kondisi yang terjadi di Samudra Pasifik sana. Kondisi yang terjadi di Samudra Pasifik, di mana kondisi sekarang itu kondisinya lebih hangat atau lebih panas dari biasanya. Jadi bukan dipengaruhi oleh pengurangan penebangan hutan atau jumlah hutan yang berkurang, tapi itu memang murni sebuah siklus
sebuah siklus di mana di lautan di Samudra Pasifik sana itu akan mengalami sebuah siklus di mana suatu kondisi akan lebih panas, kemudian bergerak menurun menuju kondisi normal atau netral, kemudian juga akan bergerak menuju kondisi yang lebih dingin. Nah, kondisi berkebalikan yang lebih dingin itu dampaknya bisa kita rasakan di tahun 2020, 2021, dan 2022. Di mana hampir sepanjang tahun kita menerima kiriman hujan. Nah, sekarang ini adalah kondisi berkebalikannya. Hampir mirip dengan kejadian di tahun 2019, di mana kedua fenomena ini terjadi berbarengan, sehingga dampak nyatanya itu musim yang lebih mundur, kekeringan yang lebih panjang, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, baik. Nah, Pak Lutfi, saat cuaca panas ekstrim saat ini, ketika masyarakat tetap harus berkegiatan di luar ruangan, jam-jam berapa yang memang mereka harus lebih mewaspadai atau mereka harus lebih perlindungan ekstra terhadap diri mereka sendiri? Pertama adalah masyarakat yang mengharuskan aktivitasnya itu berada di luar ruangan. Pertama memang bahwa suhu tertinggi itu sering tercapai di saat setelah pukul 12 atau hingga pukul 2 siang. Jadi setelah pukul 12 hingga pukul 2 siang itu adalah kondisi tertinggi yang sering dicapai untuk yang kita sebut dengan istilahnya suhu maksimum tadi. Akan tetapi yang patut menjadi perhatian masyarakat adalah bukan kapan lagi suhu tingginya, akan tetapi juga durasinya. Durasi terpaparnya jika terus-menerus itu juga akan menimbulkan gangguan karena hampir sepanjang hari berdasarkan catatan pengamatan cuaca dan iklim yang kami lakukan setiap hari, bahkan setiap jam itu menunjukkan jumlah awan yang relatif sedikit. Otomatis jumlah paparan kita terkena radiasi matahari juga akan lebih tinggi dibanding di saat-saat musim penghujan misalkan seperti itu. Oke, jadi itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Baik, Dokter Fitri, artinya begini, ada hal-hal yang juga harus kita perhatikan. Seperti apa kemudian ketika cuaca panas ekstrim ini terhadap kulit kita, begitu, mata kita, seperti apa, dokter? Ya, tentunya karena cuaca ekstrim ini membuat kita lebih mudah haus, terjadi dehidrasi baik di kulit maupun di mata, mudah terjadi iritasi. Apalagi kalau kita lihat bahwa cuacanya ini juga banyak debu-debu bertebaran, di mana debu ini tentunya tidak hanya debunya saja yang berbahaya, tapi juga mikroorganisme yang dapat dibawa olehnya, sehingga iritasi mata itu tentunya akan bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu kalau saya mungkin bisa menambahkan bagaimana harus kita menghadapi cuaca ekstrem ini, mungkin diantaranya adalah juga menggunakan masker. Mungkin kita sudah lewat dari masa pandemi, tetapi pada saat ini kalau memang diharuskan keluar pada saat siang terik itu mungkin sebaiknya mungkin menggunakan masker. Bukan hanya karena kita sudah lewat dari pandemi tapi kita adalah untuk menghindari terjadinya infeksi. Kemudian yang lain mungkin sebaiknya memang sering minum supaya menghindari dehidrasi baik di kulit maupun di tenggorokan, karena kalau tenggorokannya terjadi dehidrasi mungkin akan lebih mudah terjadi iritasi. Dan akhirnya itu menjadi suatu penyebab terjadinya infeksi saluran nafas atas. Oke, baik dokter. Ini sudah ada banyak sekali pemirsa yang sudah bergabung dalam Optimis Jatim Bangkit melalui WA interaktif, tapi kita harus filter begitu ya. Rini di Surabaya, Surabaya puanase panca nemen, apa fenomena flu COVID bisa muncul lagi meski dengan versi lain. Farid di Blitar, fenomena ini akankah bikin Jatim tanpa curah hujan? Kemudian Yunus di Surabaya, apakah dari BMKG akan munculkan usulan hujan buatan? Baik, pertanyaan dari Rini di Surabaya, seperti apa? Mungkin Dokter Sulfi, iya. Jadi memang saat ini karena kita ini sudah hidup berdampingan dengan COVID, jadi mungkin variasi untuk mutasi virus juga masih memungkinkan ya. Jadi ada. Jadi prinsipnya kita adalah tetap melakukan protokol kesehatan, hidup berdampingan dengan COVID, karena memang sekarang infeksi saluran pernafasan bisa macam-macam gitu ya. Jadi tadi disampaikan Dr. Fitri, salah satunya adalah tetap menggunakan masker. Apalagi sekarang dengan cuaca kering, panas seperti ini, polusi juga masih ada. Kalau kita lihat kota Surabaya ini, polusinya juga kadang-kadang kalau lihat tandanya kan banyak yang merah gitu ya. Nah ini pertanda untuk kita harus hati-hati, maka tetap gunakan masker.
Jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan tambahan nih dokter. Kok banyak info-info ada COVID lagi mewabah? Gimana dok penjelasannya Indah di Surabaya? Iya. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa memang mutasi virus itu masih terus ada ya. Namanya juga mikroorganisme. Nah, untuk memastikan apakah kena COVID atau enggak tentunya dengan harus kita tes ya. Tapi kalau hanya ini jangan-jangan COVID apa enggak, ini ISPA atau enggak, nah kita nggak bisa memprediksi, harus dipastikan dengan tes ya. Tapi tetap bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID ataupun penyakit infeksi saluran pernafasan lainnya, seperti itu. Baik, Dokter Fitri, monggo untuk menambahkan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak lagi menemukan ya COVID di rumah sakit. Kebanyakan memang pneumonia-nya adalah pneumonia yang karena bakterial. Cuman ya kita tidak tahu ya bagaimana dengan cuaca yang panas ini, itu akan pasti membuat virus ini akan bermutasi. Oleh karena itu ya kita tetap menjaga ya protokol kesehatan walaupun mungkin tidak seketat yang dahulu, tetapi menurut saya alangkah baiknya seperti mencuci tangan itu tetap dilakukan. Menggunakan vitamin, utamanya vitamin C itu cukup baik untuk kesehatan. Jadi selain kita memproteksi dengan alat-alat tersebut ya, dengan masker dan sebagainya, tentunya menggunakan vitamin itu menurut saya adalah pilihan yang bijak. Gitu. Oke, luar biasa. Artinya tetap kita menjaga kebersihan itu sangat diutamakan untuk dilakukan saat ini begitu ya, untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan bersama tentunya dokter. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Optimis Jatim Bangkit akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap setia untuk menyaksikan program Optimis Jatim Bangkit. Kali ini tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim. Silahkan Anda bisa memanfaatkan saluran WA interaktif kami 081358161388 terkait dengan tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim. Pak Lutfi, terkait dengan fenomena ini apakah akan membuat Jatim itu tanpa curah hujan, Pak? Dan apakah dari BMKG akan munculkan usulan hujan buatan? Seperti apa, Pak Lutfi? Cukup berat ini pertanyaannya ini. Yang pertama, apakah kondisi sekarang ini akankah memunculkan Jatim tanpa hujan? Bahwa pertama, kami selalu memantau kondisi terjadinya hujan di hampir 1.000 titik di seluruh wilayah Jawa Timur berdasarkan pantauan terakhir tadi pagi, itu masih terpantau hujan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jember, Banyuwangi serta Bondowoso. Nah, memang hal tersebut itu menunjukkan bahwa meskipun kondisi adanya El Nino, adanya dipole mood memang dalam rentang beberapa hari, kalau secara umum dalam periode bulanan atau 10 harian itu memang menunjukkan kondisi curah hujan yang rendah atau bahkan di banyak daerah itu kondisinya tidak ada hujan sama sekali. Jadi memang beberapa daerah itu menunjukkan kondisi tidak ada hujan sama sekali. Nah, saya sendiri juga dalam beberapa kesempatan yang lalu, terutama di awal bulan itu kami melakukan inspeksi di daerah Lamongan. Memang tidak seluruh Lamongan, saya ambil sampel atau contohnya, tidak seluruh Lamongan itu yang kekurangan air. Akan tetapi di beberapa daerah atau di beberapa tempat penampungan air itu memang menunjukkan penurunan ataupun kondisi yang jauh lebih rendah dibanding biasanya. Kemudian apakah hal ini mendorong BMKG untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan hujan buatan? BMKG tidak bisa sendirian dalam hal ini. BMKG tidak sendirian, BMKG akan menyampaikan, artinya pertama, terkait hujan buatan itu memang segera harap dilakukan. Pertama adalah melihat bahwa banyaknya daerah yang sudah beberapa bulan tidak menerima hujan, sehingga di beberapa daerah itu harus dilakukan dropping air bersih terhadap dropping air bersih. Kemudian yang kedua juga untuk suplai untuk pembangkitan listrik itu juga akan dilakukan kegiatan
hujan buatan untuk Iya. pemenuhan kondisi waduk yang di Bendungan Sutami itu akan dilakukan, dan juga akan dilakukan juga kami mendorong terutama melalui para pengambil kebijakan, dalam hal ini Ibu Gubernur dan jajarannya, itu memang nanti akan melakukan kegiatan hujan buatan, dan juga kegiatan hujan buatan ini juga akan dilakukan di saat memang kondisi kekeringan, dan kemudian yang kedua kebakaran hutan yang cukup meresahkan beberapa saat yang lalu. Akan tapi dengan satu syarat, bahwa jumlah awan atau jumlah uap air yang ada di atas kita, yang di atas Jawa Timur itu mencukupi untuk dirubah wujudnya menjadi hujan. Dan sampai sekarang memang belum bisa dilakukan karena memang kondisi perawanan, kondisi awannya itu jumlahnya belum mencukupi, atau kondisi uap airnya belum mencukupi untuk dirubah menjadi hujan. Baik, nah Pak Lutfi, itu teknisnya seperti apa ketika kemudian memang ada kondisi-kondisi yang harus dilakukan hujan buatan seperti tadi yang Bapak sampaikan, semacam kekeringan atau kebakaran hutan begitu Pak. Teknisnya bagaimana? Bahwa kami sudah mendorong sejak beberapa waktu yang lalu melalui gubernur, bahwa kondisi Jawa Timur ini secara umum sudah masuk kategori kekeringan ekstrim. Kekeringan ekstrim ini pertama prasyaratnya itu adalah sudah lebih dari 60 hari tidak hujan. Sudah lebih dari 60 hari tidak hujan. Dan yang kedua, peluang potensi hujan hingga periode 20 hari ke depan itu sangat kecil sekali. Nah, berangkat dari hal tersebut, kemudian kami mengeluarkan warning atau peringatan dini bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur itu masuk kategori kekeringan ekstrim. Hal tersebut yang kami sampaikan, yang terutama disampaikan oleh Bapak Kepala UPT BMKG Jawa Timur, bahwa ini saatnya pemerintah provinsi untuk bertindak atau berbuat, dengan salah satunya adalah mengatasi kondisi bencana kekeringan tadi dengan melakukan kegiatan hujan buatan tadi. Oke, baik. Nah, ini ada lagi yang bertanya, Pak Lutfi, wah kok sampai 2024 Pak cuaca kemaraunya, saya petani sampai nggak bisa panen ini Pak. BMKG, Ratno di Trenggalek. Bagaimana Pak Lutfi? Terima kasih Pak Ratno, bahwa memang secara umum El Nino dan Dipole Mode ini nyebrang hingga tahun 2024. Tapi kita tetap bersyukur ada satu fenomena lagi, itulah nanti yang akan menggerakkan, itulah nanti akan menyebabkan timbulnya musim hujan di Jawa Timur. Tenang Pak Ratno, bahwa sesuai dengan perakiraan yang sudah kami rilis di bulan September kemarin, secara umum wilayah Jawa Timur itu dominan akan mulai memasuki musim hujan, nanti di akhir bulan November, itu akan memasuki musim penghujan Pak Ratno. Dan kemudian nanti secara disusul oleh daerah-daerah yang lain, nanti di bulan Desember akan mulai memasuki musim penghujan. Jangan khawatir bahwa BMKG akan selalu memperbarui setiap ada perkembangan. Dan sampai sekarang terakhir nanti sudah mulai muncul hujan tuh nanti di awal November, tapi hujan yang kita kategorikan dengan yang memenuhi kriteria awal musim penghujan itu akan dominan terjadi nanti di bulan Desember. Demikian Pak Ratno. Baik Pak Lutfi, tentunya kabar baik juga buat Pak Ratno dan teman-teman petani tentunya ya Pak Lutfi. Baik dokter, ini ada lagi pertanyaan, pada anak-anak harus gimana nih penanganannya saat cuaca panas seperti ini? Apa prokesnya sama seperti saat pandemi COVID Ira di Malang? Penyakit heat stroke itu seperti apa itu penyebabnya? Kadang-kadang mata berkunang-kunang dan pudes kalau nggak pakai kacamata saat siang tari di Surabaya. Kemudian Wawan di Surabaya, kabarnya sekarang lagi marak influenza tipe A, seperti apa gejalanya? Monggo, Dokter Fitri, Dokter Zulfi. Ya, oke. Untuk heat stroke ya, jadi heat stroke ini adalah suatu serangan panas yang sangat tinggi ya, yang kemudian mengakibatkan seorang penderita itu tidak bisa berkeringat. Jadi ada suatu
satu gangguan karena saking panasnya gitu ya, itu mengakibatkan gangguan di hipotalamus, jadi pusat pengatur panas kita, sehingga yang harusnya kita dapat mengeluarkan panas di dalam tubuh itu malah tidak bisa. Sehingga kemudian pasien dapat mengeluhkan lemas, bahkan ada juga yang sampai kejang ataupun tidak sadar. Oke, dokter, ini apa karena memang misalnya kelamaan kena sinar matahari untuk kepala? Salah satunya. Oke. Sebetulnya kejadian ini cukup jarang ya di Indonesia. Dulu terbanyak mungkin di Arab ya pada waktu musim haji atau apa yang pada saat panas. Tetapi kalau melihat dengan kondisi cuaca pada saat ini yang mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya, ya bisa jadi kemungkinan untuk terjadinya heat stroke pada pasien-pasien yang ada di atau masyarakat yang ada di Surabaya, seperti itu. Jadi menurut saya terpenting memang mencegah tadi ya, yang jam 12 sampai dengan jam 2 itu mungkin sangat penting sekali, dan juga minum banyak itu adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh masyarakat. Berapa gelas sebaiknya? 8 sampai 10 itu adalah standar, sehingga lebih daripada itu yang dianjurkan kalau pada saat udara panas seperti ini. Tetapi harus hati-hati nih pada pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal ya, ataupun gangguan jantung, ini tidak boleh lebih dari itu nanti ada aturannya sendiri. Kalau langsung minum air es gimana dampaknya, dokter? Kalau minum air es itu malah justru akan mengakibatkan iritasi ya. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di dalam lapisan tenggorokan itu malah justru tidak baik. Jadi yang dianjurkan justru yang dengan suhu yang normal, itu yang dianjurkan. Oke, baik. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kami hadir sesaat lagi. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Ya, pemirsa, Optimis Jatim Bangkit memasuki segmen terakhir pada malam hari ini. Dr. Sulfi, monggo untuk menambahkan tadi apa yang ditanyakan oleh pemirsa, sekaligus apa yang memang atau himbauan kepada masyarakat yang harus diperhatikan di saat cuaca panas ekstrim saat ini, dokter. Baik, yang tentunya untuk yang anak-anak ya, karena memang anak-anak ini mungkin masih lebih rentan daripada kita yang dewasa. Jadi yang pertama tentu asupan gizinya ya yang diperhatikan ya. Kemudian yang kedua kita juga edukasi kepada mereka untuk bagaimana PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat ya, cuci tangan, kemudian menggunakan masker tetap harus diingatkan lagi ya. Kemudian biasakan untuk minum air tanpa menunggu haus gitu ya. Karena memang cuacanya sangat ekstrim, jadi sedikit-sedikit harus minum. Ya, kalau pada orang dewasa ya minimal memang 2 liter atau 8 atau 10 gelas yang tadi disampaikan. Itu air mineral ya, bukan air berwarna ya? Oh iya, lebih baik air minum biasa ya, air mineral gitu ya. Jadi untuk himbauan kepada seluruh masyarakat ya sama halnya yang tadi. Yang pertama tentunya ya PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian jangan lupa asupan gizi seimbang. Kemudian minum air ya, jangan nunggu haus sebanyak mungkin gitu. Kemudian kalau bisa hindari tadi pukul 12 sampai 2, tapi kalaupun beraktivitas ya kalau bisa berteduh, kalau nggak bisa ya pakai pelindung. Bisa topi, bisa sunblock atau payung gitu ya. Jadi gunakan baju-baju yang nyaman, panjang gitu, yang bisa menyerap keringat sehingga kita bisa beraktivitas lebih baik tetapi tetap sehat. Oke, baik. Dr. Gigi Sulfi Dwi Anggreni MKes, terima kasih. Dr. Fitri, silakan. Apa yang mau disampaikan himbauan ini kepada masyarakat? Baik, selama ini mungkin kita tidak menebak ya atau bisa memprediksi bahwa cuaca panas seperti ini ya. Mungkin kalau kita lihat di WA Story banyak yang bilang wah panas banget gitu ya. Tetapi tetap kita bisa beraktivitas seperti biasa. Hanya saja yang perlu diingat adalah ketika pada saat cuaca ini adalah yang penting proteksi diri ya, terhadap mungkin menggunakan vitamin, kemudian juga PHBS tadi ya. Kalau ada keluarga yang sakit, sebaiknya segeralah untuk menggunakan masker ya di dalam keluarga. Jangan sampai dalam rumah ini menjadi dari satu yang sakit kemudian ke yang lain, terutama untuk anak-anak dan orang tua. Di mana untuk anak-anak dan orang tua ini mungkin tidak hanya infeksi saluran nafas atas, tapi bisa saja berkembang menjadi sebuah penyakit infeksi pada paru-paru. Itu saja Mbak Mustika. Oke, baik. Dr. Ardia Rinidia Safitri, spesialis penyakit dalam. Terima kasih dokter. Pak Ahmad Lutfi. Iya. Ya, gimana? Baik.
Pak Ahmad Lutfi, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir begitu ya. Apa sih yang kemudian harus diwaspadai oleh masyarakat, termasuk kegiatan apa yang memang kalau bisa dihindari begitu ya Pak ya di saat cuaca panas ekstrim ini. Nanti juga tolong sampaikan himbauan Pak Lutfi kepada masyarakat saat cuaca panas ekstrim. Monggo Bapak Ahmad Lutfi. Baik, bahwa saya tadi menggarisbawahi apa disampaikan oleh Bu Dr. Ardiani dan Bu Dr. Gigi Sulfi bahwa pertama itu adalah pola hidup sehat. Kalau dulu itu adalah selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, sekarang saya sebagai perakirawan BMKG, saya menghimbau bahwa pola hidup sehat itu juga harus selalu mengkonsumsi informasi yang benar dari BMKG secara rutin. itu termasuk Jadi kesehatan informasi juga begitu ya Pak? Iya, bahwa banyak sekali sekarang yang dipercaya oleh masyarakat itu adalah berita-berita hoax yang nggak benar. Kemudian yang kedua, bahwa kondisi cuaca dan iklim itu akan selalu dinamis, bahkan di suatu saat juga akan mencapai kondisi-kondisi ekstrim yang berdampak bisa merugikan. Bagaimana kita melakukan sebuah tindakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita tidak sendirinya, kita tidak kesadaran kita sendiri untuk selalu mengupdate informasi dari BMKG, baik informasi cuaca, baik informasi iklim maupun kegempaan, karena kami selalu menyediakan informasi itu semua, baik melalui aplikasi info BMKG, baik melalui website, ataupun melalui kanal-kanal sosial media yang telah terverifikasi. Baik Pak Lutfi, berarti kalau Ya. informasi soal cuaca di kota Surabaya mencapai 42 derajat Celcius itu bisa dikatakan atau dipastikan hoax ya Pak? Iya, bahwa kita sudah kita mengcounter dan kita melakukan kegiatan pengukuran langsung yang kami lakukan di Malang. Itu yang pertama dengan melakukan alat standar yang kita letakkan di dalam rumah pengamatan atau di Stevenson House itu. Kemudian kami juga melakukan alat termometernya itu kami letakkan di luar langsung terpapar di matahari bahwa memang cenderung yang disampaikan bahwa informasi tempo hari bahwa di Surabaya mencapai 42 derajat Celcius itu otomatis informasi yang berlebihan. Mungkin saja ada benarnya tapi tidak merata untuk seluruh Surabaya. Baik. Seperti informasi untuk besok, saya sekali lagi bahwa informasi besok itu untuk wilayah Surabaya diperkirakan memang untuk suhu udara yang akan terjadi itu diperkirakan memang cenderung lebih tinggi dari biasanya, bahkan mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius. Baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih juga ya Bapak Ahmad Lutfi ya atas informasi cuacanya untuk besok. Pak Ahmad Lutfi, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, dokter sehat selalu tentunya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Optimis Jatim Bangkit terkait dengan tetap sehat dan produktif saat cuaca panas ekstrim. Pemirsa, saya Mustika Ratna mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami selama 1 jam ini. Sampai jumpa pemirsa dalam Optimis Jatim Bangkit selanjutnya. Selamat malam. Berikutnya Devinda dan Mas Ferry, silakan. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyi kau pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah